Apalagi ini terutama kerenda ini kan dia punya cerita, Mas. Jadi beberapa waktu yang lalu, tim jelajah misteri PPKM ini mendapatkan banyak sekali tantangan, terutama dari sosial media. Ini yang menginginkan kami untuk mendatangi berbagai tempat. Ada yang membicarakan, coba Mas datang ke tempat ini terkenal angker sekali loh. Kemudian juga ada yang menyebutkan, coba Mas ke tempat sebelah sini, ini ada seringkali ada penampakan goib yang banyak sekali. Kemudian dari tim kami ini memilih untuk menyinggahi atau mengunjungi khususnya malam ini, yaitu di satu makam yang terkenal angker yang terletak di Dusun Gedok, Desa Ngluar, Kecamatan Magelang, Jawa Tengah. Oh iya, salah. Dusun Gedok, Desa Ngluar, Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana perjalanan misteri kita malam hari ini? Kita akan ikuti jejak misteri kita. Tetap saksikan jelajah misteri PPKM. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi Bang Uung sudah menunggu di jembatan di depan saya. Nah, ini dari sini saya juga sudah mulai merasakan ada sesuatu. Nanti saya akan bertanya langsung kepada Bang Uung. Selamat malam Bang Uung, selamat malam Mas Irul. Ini saya dari kejauhan tadi sempat merasakan agak merinding ketika melihat jembatan ini, Bang. Mungkin dari Bang Uung ada sedikit menjelaskan apa kira-kira yang atau penghuni dari jembatan ini, karena dari sebelah sana tadi saya sempat merasakan bulu kuduk saya juga berdiri. Ya Mas, betul. Sini merupakan simpul dari makam Gedok sebelah timur ya Mas ya. Dan ini memang jembatan sini memang perbatasannya ya Mas. Karena di seberang jembatan ini sudah kerajaan jin. Dari jin beda kerajaan juga, di sini juga ada kerajaan, dan sebelah sini juga ada kerajaan sendiri-sendiri. Kalau ini khusus yang menurut saya Bu ya, mungkin ada yang memakai pesugihan dan sebagainya. Dan sekarang ini yang menghuni di sini, terutama yang ada di sini, memang ada panglimanya yang menghuni Mas, jenis Gundruwo dan Buto Ijo gitu. Gundruwo dan Buto Ijo ya? Ya. Untuk wujudnya sendiri Bang, mungkin bisa digambarkan Gundruwo itu seperti apa dan Buto Ijo itu seperti apa? Kalau ini yang saya lihat untuk Gundruwonya itu ya seperti ya badannya penuh bulu itu dan matanya merah. Walaupun ini perbedaannya hampir sama lah, nggak jauh beda lah gitu dengan Buto Ijo, juga mata merah, tapi ini beda, nggak ada bulunya, tapi lebih menyeramkan. Ya, ntar saya dapat info ini dari sosoknya ini. Oke, Bang. Ada penambahan lagi bahwasannya terutama untuk pemuda ya, untuk melakukan hal-hal, maaf bukannya saya mencela ya, untuk minuman keras, terutama untuk mereka yang untuk lagi
kena dampak seperti itu, kalau bisa jangan dilakukan di sini. Mereka itu memberi info seperti itu. Baik Bang, saya rasa cukup. Di sini kita akan lanjut menuju ke sebelah sana. Ya. Bang, ini tempat ini di pertigaan ini juga saya merasakan ada sesuatu yang agak janggal Bang. Mungkin dari Bang ini juga ini bisa mengudar di pertigaan ini khususnya kok. Saya juga merasakan agak perindang-perinding sewaktu saya tadi juga sempat di sini, tapi untuk saat ini malah lebih lagi rasanya. Ya. Nah, di sini tempatnya. Kadang ada penampakan pocong dominan di sini. Pocongnya itu mesti ngeliatin orang lewat, pasti di sini. Dan ini sekarang ada auranya juga di sini, seperti itu. Dari Mas Irul mungkin ada sedikit pengalaman tentang angkernya pertigaan ini, khususnya untuk hantu pocong ini. Mungkin ada pengalaman yang bisa sedikit diceritakan. Kalau buat saya sendiri belum ada, tapi kalau pas bawahan orang lewat itu dia kayaknya menampakkan diri. Tapi itu memang kebanyakan dari cerita-cerita masyarakat sekitar sini ya, dari orang-orang kampung sini ya Mas ya? Iya, bahkan dari luar juga ada. Ayo Mas, kita melaju penerusan lagi. Di sana kayak ada penampakan depan kuburan. Baik Bang, kita ke sana aja. Bang, ini penampakan yang tadi Bang melihat ini berupa apa Bang? Ini semacam kuntilanak Mas. Itu depan apa? Pintu kuburannya itu Mas. Oh ya Bang, saya melihat seperti ada yang anu-anu ya Bang dari ini atas pintu makam itu ya Bang. Nah, iya Bang. ini Mas. Ini kalau mau lihat nih. Nah, disinilah pintu utama untuk kerajaan jinnya itu juga ada di sini. Pintu utama dari kerajaan jin ada di depan kita. Nah, yang pintu yang kerajaan jin yang wilayah Medok. Nah, disinilah pintunya. Yes. Gitu. Nah, itu udah ada semacam kayak prajurit menjaga, semacam kayak gupolo ya Mas ya. Tapi ini menurut saya udah dia ada apa buntutnya itu loh Mas. Tuh. Baik, jadi di depan kita ini kamera mungkin bisa disorot ke situ. Ini merupakan pintu dari kerajaan jin. Jadi kerajaan jin yang ada di depan makam gedok ya Mas. Mari kita lanjut lagi ke tempat tadi ada Mbak Kuntinya. Baik Bang. Bang, untuk penampakan kuntinya ini ada di sebelah mana Bang? Tadi kan di sini Mas, di sini. Sekarang udah menuju di bawah lampu itu Mas. Nah Bang, apa kita akan masuk menuju ke makam dulu? Bentar dulu Mas, sekarang kita menuju ke utara dulu karena ini tadi ada selentingan dari apa ini namanya Mbah Joya apa siapa ini yang perempuan putri ya, putri sudah separuh baya lah dan pakai kain kebaya itu Mas. Ini sudah menunggu di sana ini di utara ini. Baik Bang, kita akan menuju ke utara. Kita langsung menuju ke utara dari makam ini. Mbah Joyo ini merupakan sesepuh dari tempat ini atau memang dari penghuni asli dari tempat ini Bang? Kurang tahu ya Mas, mungkin ini orang sini apa gimana ini horin nih Mas, tapi horinnya sangat dahsyat nih. Baik Bang, kita sudah sampai di lokasi ya Bang. Ya. Kita akan belok ke kiri atau Sini aja. Kita pas pertigaan ini ya Bang ya?
Kita sudah tiba di lokasi, tepatnya di sebelah utara dari makam Gedok. Bang Uung tadi sempat menyampaikan kepada saya bahwa ada satu panggilan dari sesosok wujud wanita tua dengan pakaian kebaya yang ada di belakang saya ini. Ya. Nah, ini mungkin ada pesan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan dari beliau ini. Kalau pesan ya, beliau itu cuma memberi arahan saja ya, memberi masukan kepada warga setempat sini, bahwasanya di sekitar sini pun harus orang bisa memperhatikan masalah kebersihan. Ini kan untuk sampah nggak berserakan, nggak beraturan dan sebagainya, Mas. Itu mungkin itu pesan-pesan beliau. Samping itu beliau sekarang di bahasa Jawa disandingi dan bersanding dan ular besar, Mas. Dengan satu wujud ular besar. Ya, ini karena mungkin ini ular besar itu mungkin prajuritnya Simbah itu apanya nggak tahu ini. Ya. Dan sering melintas di jalan sini. Oh, jadi ini juga ada penampakan yang sering dilihat oleh warga sini ini berupa ular ini ya, Mas ya? Ya, bukan berupa ular aja, tapi Simbah Putri tadi itu Mbak juga Putri tadi memberi pesan-pesan kepada warga, biasanya begitu. Ini wilayah beliau juga nggak di kuburan sini, Mas, sampai ke Masjid Gedok situ. Oh, iya, iya. Wilayah beliau. Iya. Kadang memberi pesan-pesan pada masyarakat gitu. Iya. Ini dari Mas Irul mungkin ada cerita dari warga sekitar sini mungkin tentang pengalaman dilihat ular atau simbah-simbah yang tadi disebutkan Bang Uung di belakang saya ini. Kalau tentang hantu ular itu pun saya pernah ngalamin. Oh, jenengan pernah ngalami sendiri gitu? Nah, waktu itu habis pulang dari main, Nggih. saya pulang dan tiba-tiba ada seorang ular melintas. Di sini ini, Mas. Di sini ini. Ya, di depan. Di depan situ nggih. Ya, Jadi waktu itu Mas Irul ini dalam perjalanan pulang dari rumah teman. Kira-kira ini jam berapa, Mas? kira-kira jam 12-an. Oh, jadi kejadian itu sekitar pukul 12 malam. Iya. Di sini juga sudah nggak ada orang atau lalu lalang apa ya, Mas ya? Jadi Iya. benar-benar sepi Nah, waktu itu. tapi Pas itu Mas Irul pulang, ini jalan kaki atau naik motor, Mas? naik motor. Naik motor ya? Iya. Dari arah sana. Iya. Jadi Mas Irul waktu itu melintas dari arah sana, Iya. kemudian melewati jalan ini, Iya. tiba-tiba melintas ular Iya. Pak. dari arah kanan ini ke sana. Iya, maksudnya. Itu ularnya apakah besar, Mas, atau seberapa kalau diperkirakan ukurannya ini? Ularnya cukup besar, seukuran paha kaki. Oh, jadi ini ukurannya sebesar paha kaki manusia ya? Iya. Oh, ngoten. Jadi benar, Bang, ini yang disampaikan Mas Irul ini Betul memang sekali, Mas. penampakan itu yang terjadi ya? Ya, betul sekali. Oke, Bang, kita akan lanjut ke sana, ke lokasi makam. Boleh? Silakan. Mari, Mas Irul. Oh, jadi ini menarik sekali ya, Mas, ya, cerita tentang simbah-simbah tadi beserta ular yang jenengan ngendika, istilahnya ular ini merupakan prajuritnya ya. Ya. Dan kita menuju ini, Mas, yang tempat dulu ada sejarahnya di sini. Ya, di sini, Mas. Ya. Oh ya. Nah, ini kan merupakan dulu ini sejarahnya apa ya? Ini dulu ini pintu utamanya zaman tahun nggak tahu ya. Itu banyak sering terjadi ada gunung beringis yang ada di bawah pohon nangka ini, Mas. Pintu awalnya ini malah di sini, Mas. Ya, sakralnya di sini. Di tengah ini. Ya, karena menghadap langsung kerajaan jin di depannya. Gitu. Akhirnya kan dibuat di sebelah sana pintunya, tidak ngadepin kerajaan jin. Oh, ngoten nggih. Jadi untuk alasan itu pintu ini dirubah, direnovasi di sebelah ujung. Menurut saya seperti itu, Mas. Ngoten. Jadi punya histori yang cukup menarik nggih, Mas. Ya. Kita mungkin akan lanjut ke dalam, Mas.
enggak kok, mboten. Apa? Aman. Ini Mas, auranya sangat dahsyat nih Mas. Di sini semua ngumpul semua ini. Gitu, ya. Saya ini juga merasa ini dari sebelah situ ada seperti yang mengawasi, Mas. Ya, bukan di situ aja Mas. Ini semua di sini semua. Ada di sini semua. Gitu. Apalagi ini, terutama kerenda ini kan dia punya cerita Mas. Keranda. Jadi ini untuk cerita mistisnya dari keranda ini seperti apa, Mas? Ini kalau menurut saya, kalau ada orang meninggal, insya Allah ya, bukan kalau ada orang meninggal, tapi ini pertanda ya, kerenda ini. Bukan kita mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tapi ini memang perwujudan untuk syariatnya, untuk memberi tanda kepada manusia bahwasanya kalau mau ada yang meninggal, kerenda ini biasanya dia malang di situ dan dia bunyi, kadang bunyinya keras sekali Mas, seperti suara ban meletus itu Mas. Gitu. Cukup ini juga ya, Mas ya. Historinya kuat nih. Jadi jikalau memang ada orang yang mohon maaf ini akan meninggal, dari keranda ini menimbulkan tanda-tanda seperti itu ya, Mas. Ya. Apa Ini Mas? ada yang nyolek-nyolek saya dari belakang ya, Mas. Ya ini sudah kumpul semua ini, karena tadi kita di awal tadi kita sambut mereka dengan tahlilan, dengan berdoa di sini, mengirim beliau di sini, gitu. Jadi ini ketika tim kita ada di dalam ini mulai ada beberapa interaksi. Saya juga barusan ada yang nyolek dari belakang, dan ketika saya tengok ini memang tidak ada wujudnya. Mas Idul, mengenai keranda ini, seperti yang Bang Uung sampaikan tadi, apakah memang seperti itu kejadiannya setiap kali ada orang meninggal ini, memang dari keranda ini ada satu tanda tersendiri? Ya itu memang betul. Memang benar ya Mas? Iya. Jadi kejadian itu apakah terjadi mungkin sehari sebelumnya atau pas waktu itu? Itu jadi biasanya di malam hari. Oh, jadi di malam hari ini sebelum ada orang meninggal, Iya. biasanya keranda ini sering bergerak sendiri atau malang gitu ya. Malang ini dalam artian keranda ini bergerak sendiri dan berpindah dari tempatnya yang semula di belakang kita ini, mungkin agak bergeser ke pintu makam ini ya Mas ya? Iya. Dan saya menambahkan juga Mas Sao, Nggih, Bang Uung. ada yang nyolek saya Mas Sao nih. Nggih, Bang. Menambahkan, kuburan Gedok ini bukan kuburan biasa juga ya Mas ya, tadi Nggih. kita bilangin. Ternyata ini kuburan nganten Mas, penganten. Kuburan nganten. Maksudnya kuburan nganten itu kalau misalnya orang menikah, apakah ada syarat yang harus diambil dari makam ini atau seperti apa Bang? Tidak. Menurut saya ini tadi yang saya dapat informasinya dari warga setempat sini Nggih. yang nggak kelihatan ya, terutama ya. Nggih. Ini makam Gedok dan makam Gadingan itu kan sejenis pasangan ya, gitu Mas. Jadinya kalau di makam Gedok sini ada yang meninggal, di dusun Gedok sini ada yang meninggal, satu orang, entah laki atau perempuan, Iya. dan Nun Sewu yang dari dusun Gadingan pun ikut mengikuti, ada yang meninggal satu orang juga, Oh. karena ini nggih, makam nggih, yang nggih. sama untuk satu kampung, dua kampung ini, gitu. Nggih. Jadi seperti ya, kita sebenarnya mau percaya atau nggak percaya, tapi memang seperti itu ya Bang yang Ya. terjadi selama ini. Ya, dan ini banyak apa ya, mitosnya juga Mas. Apa ini di masyarakat ini sempat menjadi kontroversi atau
masyarakat ini menerima memang seperti itulah yang biasa terjadi, seperti itu Bang? Iya, memang seperti itu. Dan ini mitosnya lebih kuat lagi karena apa? Apabila di dusun Gadingan atau di sebelahnya lagi dusun Gadingan itu ada pernikahan, sini dusun apa? Kuburan Gedok sini jangan dilewati karena ini terkenal kuburan pengantin. Itu mitosnya yang kuat karena bisa mengakibatkan kegagalan dalam berumah tangga. Jadi memang benar adanya makam Gedok ini punya sejarah dan cerita tersendiri, di mana baru saja kita mengungkap bahwa memang keangkaran dari makam Gedok ini memang benar adanya ya Bang ya. Betul sekali. Jadi setelah kita menelusuri tadi, untuk malam ini apa kita akan mengadakan sesi uji nyali Bang? Kalau menurut saya ini jangan uji nyali Mas. Ini saking banyaknya makhluk ya Mas ya. Ada kerajaan jin juga dan sebagainya ya. Kalau bisa ini mediumisasi aja. Oh jadi kita akan melakukan mediasi ya Bang? Ya, lebih enak seperti itu karena kalau uji nyali mungkin itu bisa fatal. Baik Bang, kalau begitu kita akan cek lokasi untuk mediasi ini. Ya. Teman-teman, kita akan ketemu di sesi berikutnya, yaitu sesi mediasi. Tetap ikuti Jelajah Misteri PPKM. Jangan lupa untuk like dan subscribe.